Salah. Coba lihat. Aero Asia, kalau kamu lihat, itu pertanyaannya di halaman 70 berapa itu? Ada ya, 70, kayaknya ini terkait kasus deh ya. Saya lupa nih, ada di halaman kasus atau konten nih. Pertanyaan kasus atau pertanyaan teori, sebentar. Halaman 71, Sir. 71. Bukan, bukan. Itu kita kasusnya bukan di 71. Kita ini kasusnya itu ada di 75. Nah, jadi tugas kamu tuh di 75 sampai ke belakang tuh. Ya, kasusnya itu ada pertanyaan di belakangnya. Ya, apakah mengunjungi website Texas? Nah, ini nomor 3, nomor 4. Apa soalnya pas yang lagi saya udah revisi nih. Pokoknya ada soal. Nah, nanti jawab apakah pengendalian hasil itu paling efektif gitu ya. Nah, itu ada di situ. Oke. Nah, itu ada banyak kan pertanyaan yang kamu harus jawab itu. Ada pertanyaan kasus aja ada 10. Pertanyaan konsep itu ada 14. Tambah lanjutan 4. 18 tambah 10. 28 itu bisa jadi 60 lembar ya. Bisa lebih ya. Tuh kayak gini. Nah, kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian hasil itu apa? Nah, ini kan kemarin ya, 3 masalah pengendalian. Lack of direction, motivation, personal limitation. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ada mahasiswa lain namanya Jesslyn Edgina. Nah, ini Jesslyn juga. Nah, lihat. Nah, dia buat 2020, sistem pengendalian manajemen tahun 2020 ya, 2 tahun yang lalu nih. Teorinya. Nah, dia buat. Ya. Nah, ini pusat pertanggungjawaban. Nah, dia buat seperti ini. Oke. Atau ini, ada lagi. Ini. Manajemen kontrol sistem, Kelvin Wiryawan Susanto. Visi, misi, penting sekali bagi perusahaan melakukan sosialisasi visi misi. Ini sama, Texas Chicken ya. Tuh, dimensi pengukurannya, pengukuran kelompok, sosial media. Nah, kurangnya arahan, ya kan yang kemarin saya bilang itu ya. Nah, kurangnya arahan, kurangnya motivasi dan seterusnya. Ini dia lagi bahas tentang jawabannya. Oke, lanjut. Contoh lagi, biar lihat beberapa contoh biar ada ide. Oh, ini tugas kelompok nih ya. Tugas kelompok aja nih saya nggak mau nih yang kayak gini. Ini karena waktu saat itu memang template-nya saya wajibkan ya. Nah, cara menjawab saya lihat tuh. Saya tidak pernah menjawab full text. Jadi tolong pada saat ujian maupun tertulis maupun menggunakan Word tidak full text semuanya. Harus ada ininya. Paling nggak ada boldnya. Saya tahu apa yang Anda tulis ya. Jadi kalian tuh belajar untuk membuat sebuah report to the point, kasih contoh, ya membuat itu menarik untuk dibaca karena kalian akan memberikan report kepada atasan kalian. Kamu akan membuat sebuah apa? Akan membuat sebuah. Nah, ini pertanyaan konsep nih yang itu tuh yang di buku tuh. Ya, pertanyaan yang banyak banget. Ini tuh jawabannya. Nah, kemudian ini ya, buatnya kayak gini lagi tuh. Sistem pengendalian. Ya, jadi tidak ada yang membuatnya basic. Kalaupun memang kalian nggak menguasai nih apa komputer nggak terlalu jago, ya minimal kayak gini lah, kumpulin dalam PDF ke saya. Tapi covernya diganti ya. Nah, minimal ini udah paling minim sekali. Ya. Nah, ini paling minim sekali. Oke. Ada yang mau tanya? Nah, perhatikan juga teman-teman bahwa tugas itu sangat banyak, maka saya kasih 4 minggu. Saya yakin sebagian dari kalian pasti akan kerjasama nyontek-nyontek. Nggak apa-apa. Contohnya doang Anda rubah. Ingat, mencontek dan memberi contekan yang cerdik. Itu pertemuan pertama, saya sudah explain. Jangan nanti template-nya dicuplik sama teman, kamu komplain ya. Ya udah. Ingat, saya juga bilang, itu banyak sekali, 28 soal itu kamu nggak bisa kerjain sendiri. Teler. Nggak bisa kerjain semalam, nggak bisa. Itu harus kerjasama sama teman-teman, bagi tugas, boleh. Tapi contohnya kamu harus cari sendiri. Modifikasi konten dan template-nya buat sendiri. Ya, jangan kasih jeblek-jeblek. Nih, saya Word ayo udah nih, gue mau kumpul ke Patemi ya, lu ubah sendiri. Jangan, nanti dia lebih bagus daripada yang kamu buat. Ya, silakan berbagi tugas, berbagi jawaban, silakan 4 minggu. Karena kalau kamu sendiri jawabannya paling cuma 20 lembar, itu nilai kecil banget. Itu di bawah 50 nilainya. Karena menjawab 28 soal itu nggak gampang. Harus baca, pahami, cari contoh, browse di Google, contoh kasusnya apa, cuplik dari website beritanya apa, sumbernya masukin. Wah, itu seru banget, ngerjain 28 itu butuh tenaga banget. Ya, jadi
kalian harus bisa. Apalagi mahasiswa malam, saya yakin memang kalau kalian ngejalanin kuliah sama saya, jujur aja, kan saya udah pernah bilang, 13 kali ketemu tuh Pak Temi ribet banget ya. Ya, memang saya ribet. Kenapa? Memberikan jalan buat kamu bahwa soft skill di luar itu penting banget. Nah inilah, jadi kamu akan ingat esensi, oh mata kuliah SPM itu gue juga diajarin loh bagaimana kita berkompet dalam organisasi. Pesaing-pesaing gue tuh sikut-sikutan loh. Nah minimal saya bisa deliver soft skill buat kalian. Nanti kan ada tugas presentasi. Kamu presentasi akan buat mengemas santai, relax, bukan hanya sekedar slide, PPT kamu ngomong, nggak ada. Kamu seperti diskusi, kamu seperti tanya jawab, kamu mungkin seperti di kelas, kamu mungkin seperti lagi podcast, terserah nanti itu tugasnya belum nyampe. Ya. Jadi buatlah sekreatif mungkin karena hidup kalian, kompetisi kalian ke depan tuh susah banget. Ya. Nah, biasanya tugas-tugas kayak majalah itu di mata kuliah saya harusnya di print, tapi sekarang nggak mau, saya nggak usah print, PDF saja. Ya, dulu-dulu anak-anak wajib waktu sebelum pandemik print dan kumpulkan. Mereka harus cari tukang print yang murah, karena banyak banget itu bisa 100.000 lebih. Mereka harus cari yang hemat, mereka harus cari yang, kalau yang terpaksa itu akhirnya pergi ke ini, Snappy. Ya, itu mahal banget, itu udah terpaksa, itu ngeprintnya semalam sebelum kumpul gitu ya, biasanya mahasiswa ya. Nah, luangkan waktu, kerjakan, nggak usah di print, buat dengan baik, dan kamu akan puas dengan hasil itu. Bahwa kamu, berarti ya kamu akan puas, I did it gitu. Aku bisa selesaikan bahwa ternyata membuat seperti itu bisa loh. Nah, mudah-mudahan di dunia kerja kamu bisa pakai ya. Oke. Itu yang dari saya. Kita masuk ke bab 2. Sekarang teman-teman, ingat mata kuliah ini seru, banyak diskusi. Jadi fokus dan dengerin kata Pak Temi, itu banyak banget knowledge yang kamu bisa dapat. Oke, di bab 2 itu namanya jenis pengendalian manajemen. Jadi saya akan mengajar bab 1 dan bab 2 dan bab 5. Bab 3 dan 4 saya serahkan kepada tim dosen saya nanti pada Mas ya. Oke, di bab 2 kita bicara jenis pengendalian manajemen. Ya. Jenis pengendalian manajemen, kita ada 4 pengendalian, teman-teman. Pertama ada pengendalian hasil. Nah, kalau teks saya bacain semua, itu kamu bisa baca di rumah. Saya mau cerita aja. Jadi, kamu tandain ceritanya, kamu tandain contohnya, karena ujian itu harus pakai contoh. Ya. Ujian saya itu nggak ada yang teks banget. Nah, jadi kalau ketika Anda menceritakan pengendalian hasil, apa kata kunci yang Anda akan ngomong? Bahwa seseorang, pengendalian itu ada 4. Apa yang mau dikendalikan? Pertama, kendalikan hasil. Kenapa? Karena semua orang kerja nyari reward. Semua orang kerja nyari hasil. Semua orang kerja cari kompensasi. Jadi bagaimana saya mau mengendalikan Herdiansyah kerja bagus di company saya? Bagaimana saya bisa mengendalikan mungkin ada Dini, Felicia, Verly dalam company saya? Maka saya akan kendalikan hasil. Hasil itu artinya apa? Saya akan kendalikan hasil kerja kalian sehingga memotivasi kalian. Sehingga membuat kalian punya arahan, punya motivasi. Contoh yang paling gampang, Pak. Contoh ini saya udah pakai dari tahun 2000 berapa? 17, 18 itu saya selalu pakai contoh ini. Kenapa? Ini paling ampuh contohnya. Kamu pernah naik Gojek, Gokar. Gojek lah kita ngomong. Gojek itu saya udah merambah bukan cuma orang, barang, paket, makanan. Saya sering banget, bukan sering sih, beberapa kali saya itu suka gini, karena saya tinggal di apartemen, sehingga saya suka pesen Gojek dulu baru turun. Biasanya tukang Gojek udah menggerutu, males, ngoceh-ngoceh. Apalagi kalau kita pesen Gokar, dia harus muter-muter karena kita belum turun. Tapi kamu bayangkan apa yang terjadi ketika saya naik mobilnya, ketika saya naik motornya. Dia nggak akan menggerutu lagi, tapi dia akan senyum lebar. Kalau nggak bisa senyum pun minimal dia mingkem lah. Nggak akan menggerutu depan saya. Padahal saya tahu hatinya dongkol. Kenapa? Karena dia butuh bintang dari saya. Lanjut lagi. Saya suka lewat ke dalam Starbucks lah, karena saya suka banget nongkrong di Starbucks gitu ya. Nah, jadi walaupun saya belum jadi pemegang sahamnya ya, mungkin one day gitu kan. Nah, jadi saya suka lewat Starbucks, suka banyak tukang Gojek. Dia gosip lah, biasa sama kayak kita juga gosip ya. Kalau anak-anak biasa ngegosipin dosen, ini Pak Temi tugasnya susah banget gitu kan, segala macam. Nah, si tukang Gojek itu ngegosip ini. Gila ya, gue ke Taman Anggrek nggak dibayar parkirnya. Terus dia nih pesan lama, gini. Dia ngocet tuh, saya dengerin aja dia jalan. Tapi saya yakin, ketika dia akan ketemu konsumennya, dia akan senyum atau minimal dia diem aja. Atau dia misalnya kalau perlu lagi, dia bilang, Pak, mohon maaf, bisa uang parkirnya, paling begitu doang. Atau dia chat. Kenapa? Dia butuh bintang kita. Nah, selama saya punya pengalaman dengan Gojek dari tahun nggak tahu berapa, mungkin 2017, 2018 pertama kali ada Gojek, dan mungkin hampir sama dengan ribuan orang yang menggunakan Gojek dengan sekian driver, pasti yang kecewa banget, dikit lah. Rata-rata kecewa ada, tapi yang pakai banget kayak dikit. Saya nggak pernah lihat ada penodongan oleh driver, saya nggak pernah dengar, ya pernah sih sering dengar pelecehan oleh driver, tapi ya nggak banyak lah gitu ya. Ada, tapi nggak banyak. Tapi maksudnya sejauh ini nggak ada yang mutilasi oleh driver Gokar, belum dengar. Apa ada? Nggak ada ya?
Kamu bayangkan perusahaan itu punya driver banyak banget, tapi mereka nggak pernah meeting di Gelora Bung Karno. Nggak pernah dengar gini. Gojek mengadakan meeting di Gelora Bung Karno untuk seluruh drivernya. Nggak pernah ada. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam otak kalian, ya ikutin cara pikir saya. Kok bisa ya orang termotivasi jadi driver, mau marah jadi nggak jadi. Kemudian juga kok dia ngebet banget orang-orang yang kayak nggak ada income, mereka mau coba jadi driver Gojek. Kenapa ya mereka nyaman, ada yang 3 tahun, 4 tahun. Sedangkan kalau kerja sendiri tuh kadang-kadang capek loh. Kenapa? Nggak ada yang nge-push, nggak ada yang motivasi. Tapi mereka kok kuat-kuat ya. Itu contoh pengendalian hasil. Kenapa? Karena perusahaan Gojek bisa menentukan apa yang menjadi harapan orang-orang. Yaitu apa? Hasil. Mereka akan mengukur dengan dua. Jelas. Yaitu apa? Bintang dari pelanggan dan tripnya. Driver bisa milih, saya mau trip panjang Jadi dapat uangnya banyak. Tapi nggak mencapai target. Oke, yang penting uangnya banyak. Saya mau tripnya pendek-pendek-pendek. Sehari dapat 20, saya bisa dapat bonus misalnya. Nah, jadi ketika kita bicara pengendalian hasil, kadang-kadang kenapa orang dismotivasi untuk kerja di sebuah perusahaan? Kalian kan lagi kerja nih sekarang, banyak kan anak malam. Atau mungkin nanti kalian mau kerja lebih bagus lagi nyarinya. Karena nggak ada ukuran yang jelas. Oh, gaji gue kok cuma 3,8 doang ya. Gimana bisa naik? Kok bisa dapat bonus ya? Kenapa bonusnya beda sama dia? Kalau saya jadi marketing, gimana ya cara ngitung komisi? Kok nggak jelas tiba-tiba ditransfer ya komisinya? Gue nggak ngerti cara ngitungnya. Nah, hal-hal itu yang kamu bisa tangkap bahwa one day kamu jadi manajer, one day kamu entrepreneur dan mempekerjakan banyak orang, kendalikan mereka dengan hasil. Tidak harus dengan gaji besar, tetapi jelas pengukuran hasilnya itu apa. Maka saya tuliskan di bab 2, ketika kita bicara namanya pengendalian hasil, harus dijelaskan dulu yang namanya dimensi pengukurannya. Orang marketing pakai apa? Orang marketing pakai target penjualan. Ya kayak tadi, dimensi pengukuran untuk driver Gojek adalah kepuasan pelanggan dan perjalanan. Motivasi mereka, mau gak kerja keras. Indikatornya apa? Bintangnya harus di atas 3,9, baru dapat bonus. Tripnya harus minimal 20. Targetnya apa? Ya targetnya tadi, misalnya tripnya harus berapa banyak, sorry. Jadi kalau indikator pengukuran adalah jumlah trip dan bintang. Cuma dua itu. Makanya dia akan, coba deh, jarang deh kamu ketemu driver Gojek yang marah-marah sama kamu. Kecuali udah bener-bener dia kelewat panas, kena matahari ya. Jadi kayaknya udah nggak bisa nahan emosi. Selebihnya dia akan, ya udahlah, terserahlah pelanggan gue marah di dalam doang. Kenapa? Dia berharap bintang dari kamu. Gitu ya. Nah, jadi pengendalian hasil itu harus jelas keywordnya juga. Rewardnya harus jelas, nggak boleh nggak. Makanya kenapa kalian kadang termotivasi, karena kamu tahu cara menghitung rewardnya. Kenapa driver-driver itu bisa termotivasi? Karena mereka ngerti cara ngitung rewardnya dan mereka gampang memahami. Maka itulah kalau kalian dijelaskan multi level oleh teman-teman, ada bisnis jaringan, kamu diajak duduk bareng, dijelasin sampai paham, sampai kamu diiming-imingi dulu kan, atau mungkin kalian ada sebagian yang juga udah ikut sampai sekarang, pasti kamu promosi pertama apa sih? Kamu akan iming-imingi rewardnya dulu. But not only about reward, but how to achieve that reward. Step by step-nya. Kenapa? Karena itu yang berupaya untuk memotivasi kamu. Semakin mudah dipahami, kamu akan semakin tergerak. Tapi semakin sulit kamu paham, kamu akan mungkin belum mau melakukannya. Nah, itu kita sebut pengendalian hasil. Pelajari banget di halaman 12 cara saya berpikir. Saya nggak mungkin jelasin ini semua karena waktu kita selalu dibatasi 60 menit, 70 menit. Jadi, tolong saya tandain penting halaman 12. Itu bagaimana pola pikir menentukan pengukuran hasil. Ya. Kemudian, apa yang bisa menentukan keberhasilan dari pengukuran hasil? Lihat halaman 13. Kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian hasil. Tandai. Yang pertama adalah perusahaan dapat menentukan hasil apa yang diharapkan oleh masing-masing individu yang terlibat. Nah, perusahaan dapat menentukan hasil apa yang diharapkan. Ini yang kadang-kadang rumit. Ini yang namanya lack of direction. Perusahaan kurang bisa mengarahkan. Kamu kerja bagian accounting, tapi pasti teman-teman pasti yang bekerja di accounting pasti cuma gini. Kerja yang bener ya. Lu input tuh transaksi udah banyak, udah numpuk nih. Ini udah bulan 2, weh. Desember udah beres belum? Paling begitu doang. Atau jangan ketinggalan ya, gitu kan. Tunggu sebentar ya. Saya ada announcement penting.
Oke, sorry ya. Maaf, biasanya kalau yang ngajarnya dosennya agak sibuk suka begini ya, suka ngeheng ya. Oke, ya lanjut lagi. Seru nih kita bahas. Kadang-kadang perusahaan nggak ngerti karena kerja di konti udah kerjaan tuh input yang benar. Sebenarnya nggak salah sih. Itu tapi bagi anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak zaman ke depan, saya lihat ya generasi alpha ke depan itu agak beda sama kalian. Kalian udah beda menurut saya, tapi ini lebih beda lagi. Kenapa? Mereka lebih maunya profesional, mereka lebih maunya eh, dihitung berdasarkan hasil. Mereka maunya freelance. Nah, kalau zaman saya beda teman-teman 20. Kita kan terpaut kurang lebih ya, nggak beda-beda jauh lah ya. Mau berapa tahun kita terpaut nih bedanya ya? Anggaplah nggak nyampe 20 tahun gitu ya. Nah, masih belasan tahun lah gitu kan. Jadi dosennya juga masih muda gitu ya. Masih belasan tahun gitu terpaut kita. Dulu beda generasi saya tuh pengennya kerja di kantor gaji tetap. Udah, itu generasi saya beneran. Kita tuh pengennya udahlah gaji kantor lah berapa sih ini udah oke. Wah kalau saya lihat ya generasi sekarang nih, saya kan juga suka rekrutmen orang-orang yang butuh, apa saya klien-klien saya butuh kerjaan. Wah anak-anak sekarang, wah nawar gajinya gede-gede gitu ya. Padahal belum tentu skill mereka oke. Dan mereka sekarang malah ke bawahnya ini lebih unik. Mereka nggak mau jadi tetap. Mereka maunya di bawahnya per proyek. Mereka mau ini. Ah, oke nggak apa-apa. Itu namanya culture. Berubah no problem gitu ya. Nah tetapi balik lagi kita ke topik bahwa perusahaan itu mampu mendeklar hasil apa yang dicapai. Jadi sebenarnya Anda harus declare gini. Oke, target accounting pokoknya tanggal 10 harus selesai bulan lalu punya. Paling lambat tanggal 20, sorry. Ya. Kalau saya sih di klien saya tetap begini. Bulan Januari itu harus paling lambat diselesaikan 15 Maret. Nah, itu target bagi divisi accounting. Accounting harus minta data ke bagian sebelumnya di akhir Februari. 15 hari bagian accounting harus lengkap. Nah, biasanya contohnya begitu. Nah, kalian pun jadi karyawan akan didikte begini. Pokoknya sehari harus sekian transaksi. Kalau nggak mencapai, kalian ini berarti nggak achieve misalnya. Nah, harus ada target, harus disampaikan. Pak, itu kan daily, Pak, report. Boleh nggak weekly atau monthly? Boleh banget. Yang penting company punya target. Bukan hanya kepada sales yang dikasih target. Kadang-kadang orang bilang target itu hanya untuk sales. No! Kepada accounting juga sama. Ini udah bulan 3, men. Kapan laporan 2021 mau keluar? Pokoknya at least 15 Maret. Gue harus dapat. Kalau enggak, lu nggak akan dapat bonus semua. Wah, kerja keras kalian. Kenapa? Woi, lu yang belum ada input segera, gini laporannya. Nah, pasti, kenapa? Karena depend, bonus itu tergantung daripada achievement divisi accounting. Untuk daily-nya, kamu akan hitung berapa banyak transaksi dan berapa banyak keterlambatan Anda membuat report. Itu penting. Bagian HRD pun sama. Berapa banyak karyawan yang Anda bisa rekrut dengan berkualitas dan turnover-nya rendah. Semua harus pakai target. Dan itu kita bicara pengendalian hasil. Bukan hanya gaji. Nggak sesimpel itu di ke depan. Ya, jadi perusahaan di mana nanti eranya kamu jadi leader 10 years later, itu kamu udah akan pikir, oh Pak Temi pernah ngajar lo dulu. Ternyata memang zaman sekarang itu sebenarnya harus spesifik. Orang yang kita mau pekerjakan lebih bertanya, kalau saya bisa rekrut orang, bisa menghemat perusahaan ini dengan HRD-nya lebih murah, gimana Anda mau bayar berapa? Wah, sekarang orang nanya bayar berapa. Saya bisa beresin counting pembukuan kamu yang 1 tahun dalam 3 bulan, you berani bayar berapa per project? Semua udah pakai bayar berapa. Nah, tentunya Anda akan berpikir itu ada semua target. Sehingga nomor satu, efektivitas keberhasilan itu hasil adalah ditentukan bisa gak manajemen itu menyampaikan apa yang diharapkan perusahaan kepada diri dia. Kepada perusahaan, kepada karyawan. Dua, nah ini penting banget catat tandai, yaitu adalah bahwa individu, ini bahasanya rumit nih, bahasanya panjang. Individu yang mana dikendalikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan hasil yang mana menjadi pertanggungjawabannya. Nggak ngerti Pak gue pakai bahasa yang sederhana. Saya akan jelasin gini. Nomor satu adalah perusahaan mampu menyampaikan apa yang menjadi target. Wah, itu nomor satu. Kalau dia nggak bisa ngomong targetnya apa, ya kita karyawan juga bingung kerja kita udah bener atau enggak. Kedua, individu yang mau dinilai target tersebut harus memiliki otoritas atau kewenangan menguasai diri dia dalam mencapai yang dia dituntut. Wah, gimana tuh ya cara jelasin? Saya kasih contoh satu. Saya bilang Herdiansyah harus IP-nya, misalnya saya adalah orang tuanya atau kakaknya deh. Saya bilang, Her, lu gimana sih semester ini udah semester 6 nih, IP lu minimal 3,8. IPK lo, IPS deh, IPS 3,8. Siap kok, gitu kan, dia bilang. Nah, tapi saya tuh tiap hari gangguin dia. Her, lu ambilin barang dong, lu bantuin gua dagang juga dong. Waduh, ini mata kuliah SPM, udahlah nanti aja lu minjem teman. Nah, gimana dia ngerti? Kenapa? Dia sebagai individu yang mau dinilai dengan IPK-nya 38, dia nggak punya kewenangan mengatur diri dia, waktu dia, sulit. Nah, kalau company gimana contohnya gini? Bagian accounting, ini udah tanggal 20, udah tanggal 24 Februari, belum beres, 15 Maret harus beres.
Tapi sebelum 15 Maret, yuk nggak boleh lembur. Pulang jam 6 udah harus tank, listrik saya mau matiin, mau hemat saya. Nggak boleh lembur, dokumen nggak boleh dibawa pulang. Kamu pusing. Ya elah, input transaksi aja baru bulan Agustus 2021. Sekarang bulan Maret udah diminta laporan. Kita mau lembur sampai malam nggak boleh. Jam 6 aja lampu udah mati. Ya udahlah, dokumen kita bawa pulang. Kata bos nggak boleh dokumen dibawa pulang. Ya gimana bisa selesai? Gimana kamu termotivasi? Kenapa? Karena kamu sebagai individu tidak bisa mengontrol sumber daya kamu, terutama waktu. Waktu itu juga sumber daya. Nah, jadi kalau kamu mau kasih perintah ke karyawan kamu mau kasih instruksi kepada karyawan kamu, bawahan kamu, maka kamu harus berpikir, dia punya gak kewenangan mengendalikan diri dia untuk achieve apa yang dia mau. Saya pernah dengar curhatan teman yang kerja di sebuah bank, bagian call center kartu kredit, penjualan kartu kredit. Menarik nasabah kartu kredit, kamu bayangin, menarik nasabah kartu kredit, biar dia mau join di kartu kredit bank X. Tentunya si bank itu harus provide data-data yang mau ditelepon, teman-teman. Nah, data-data yang mau ditelepon itu, data-data nomornya udah pada expired, udah pernah ditawarin, ada yang gagal, ada yang nomor udah nggak dipakai. Sehingga buang-buang pulsa juga. Nggak mungkin dong saya sebagai bagian penjual itu harus nyari nomor sendiri, harus cari iseng-iseng nomor berapa ya, saya harus telepon teman-teman saya lagi. Itu akan memakan waktu. Berarti saya itu ketika dipasang target, saya tidak diberikan sumber daya yang mumpuni untuk menyelesaikan itu. Minimal kalau saya ada bagian penjualan melalui call center untuk kartu kredit, saya sudah disiapkan data 1.000 bahkan 2.000 nomor kontak yang saya tinggal telepon. Nangkep poinnya sampai sini teman-teman? Paham ya? Nah, kamu yang bekerja katanya dikasih target hasil tapi nggak bisa mengontrol waktu. Kamu nggak dikasih wifi yang cepat, di kantor wifi-nya lama, mesin printernya lama, komputernya lemot, harus bawa sendiri. Males. Jadi individu itu tidak bisa menguasai bagaimana mencapai target yang diharapkan. Yang ketiga adalah, kamu lihat di halaman 14, yang ketiga adalah organisasinya, perusahaannya dapat mengukur hasil secara presisi, tepat, dapat diandalkan. Penting loh presisi. Betul. Gojek itu driver kenapa gigihnya luar biasa. Itu online penilaiannya. Customer pencet 5 langsung rata-ratanya masuk. Customer pencet 1 besok langsung ditelepon sama call center. Hari itu dia achieve 7 perjalanan langsung muncul karena online basisnya. Presisi dapat diandalkan. Jelas sampai sini teman-teman? Divisi counting, kalau misalnya nggak ada ukuran yang jelas presisi, kamu juga malas, desmotivasi. Saya bosnya. Kerja yang benar loh. Nanti saya kasih bonus. Pasti kamu mikir, kerja yang benar kayak apa sih Pak? Nah, biar saya dapat bonus. Nah, itu kan nomor satu tadi. Kita nggak explain gimana caranya. Dan pengukuran yang benar itu kayak apa? Tidak presisi. Nggak dapat diandalkan. Saya kerja udah benar, tapi memang lama. Orang buka komputer ya lama, misalnya kan. Internetnya nih lemot gitu. Jadi pengukuran kepada seseorang, pengukuran kepada karyawan kita, misalnya kepada Herin, kepada Jenika, kepada Johanna, itu harus jelas presisi kalau Anda dikerja di kita. Gitu ya. Kedua, dapat diandalkan, kemudian juga objektif, tepat waktu, dapat dipahami, dan efisien biaya. Artinya apa? Menciptakan sebuah pengukuran itu tidak boleh boros. Jangan sampai membuat pengukuran lebih mahal daripada manfaat yang kita dapatkan. Nggak boleh. Namanya kan membuat sesuatu pasti harusnya apa? Seperti itu ya. Oke, lanjut. Pengendalian kedua, pengendalian tindakan. Udah 45 menit nih. Ya, pengendalian tindakan. Teman-teman masuk ke pengendalian kedua, pengendalian tindakan. Ya, luangkan waktu teman-teman baca bukunya. Kenapa ini topik benar-benar seru banget. Kalau SPM itu lekat dengan hidup kalian masing-masing ya. Pengendalian tindakan itu dibagi 4. Yang pertama adalah pengendalian pembatasan perilaku. Apa Pak contohnya? Gampang. Makanya gini, kalau belajar pakai contoh. Jadi kalau ujian pun walaupun open book, walaupun saya tidak tulis open book di kertas ujian, tapi minimal kamu kalau di rumah pasti open book. Tapi setidaknya kamu tahu contohnya, poinnya. Jadi nalarin dulu. Pengendalian tindakan ada 4. Satu, pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku dibagi 2, fisik dan administrasi. Pembatasan secara fisik adalah apa contohnya? Gudang pakai gembok,
kamu masuk kantor pakai fingerprint, pakai CCTV di kantor. Kadang-kadang ada terlalu ketat kantornya, itu nanti masuk di setelah UTS topiknya. Terlalu ketat, pengendalian itu juga jelek. CCTV di mana-mana, kita juga jadi nggak nyaman kerjanya. Baru aja kita keluarin handphone, CCTV udah gerak di atas. Ngeliatin kita gitu ya. Nah, kita juga udah, aduh gimana ya kerja di sini kok kayaknya kayak kita dimata-matai gitu ya. Nah, salah satu saya senang di UBM adalah apa? Di kelasnya tidak ada CCTV. Kenapa? Karena saya nggak suka aja diliatin orang ngajar dari luar. Kesannya kok saya nggak dipercaya ngajar di kelas. Gitu ya. Tapi kalau ada pun nggak masalah juga. Gitu ya. Tapi itu kadang-kadang terlalu ketat tuh jadi problem. Dulu saya pernah punya teman yang saya pernah cerita atau belum gitu ya. Pokoknya kalau saya udah cerita dengerin lagi aja kalau udah cerita kedua kali ya. Karena saya juga nggak tahu ngajar di kelas mana gitu ya. Jadi saya kalau ngajar itu kadang-kadang ini masih mending 2 kelas saya ngajar. Saya 1 semester dulu pernah 4 kelas SPM. Kamu bisa bayangin ya, 4 kelas SPM. Saya pakai contoh, saya udah nggak tahu, udah ngaco. Entah udah pernah cerita di mana, pokoknya itu udah mengalir aja. Jadi kalau saya cerita 2 kali ya, udahlah anggap aja saya lagi cerita 2 kali ya. Nah, saya punya teman, saya ngajak dia nongkrong, nongkrong yuk. Saya lagi telepon, tadi jangan telepon-telepon deh. Ya saya bete dong, ngapain sih, kenapa sih nggak boleh ngobrol di telepon? Ya udah nanti gue ceritain pas kita ketemuan. Akhirnya saya ketemuan dengan teman saya, dia cerita, lu tau gak kantor gue nih, gila itu kayak bioskop. Jadi bos gue itu dulu paling atas tuh tempat yang buat muter film di belakang. Kita karyawan tuh ngadepnya ke layar. Jadi dia akan ngeliatin kita dari belakang. Kita pakai earphone, diomelin. Kita kalau nggak ngetik, kursor kita bisa kebaca di kantor atas. Jadi orang atas tuh bisa lihat nih, kursor nggak gerak-gerak nih. Ini karyawan gue ngapain nih? Oh beneran. Paling parahnya itu nggak begitu parah, Tem. Parahnya apa? Kita kalau mau ke toilet harus izin. Jadi caranya adalah kita pencet bel dekat pintu dan manajer kita yang akan bukain pintu. Dia akan press open dari tombol dari kantor dia, baru kita bisa keluar ke toilet. Itu udah lebih parah ya, Tem? Iya. Lebih parah lagi, kuadrat. Kenapa? Saat kita balik dari toilet, kita harus izin masuk dulu. Kita akan pencet bel dan manajer kita buka. Jadi kebayang dong, sekali pipis, 2 kali izin sama manajer. Izin keluar dan izin masuk. Kalau hari itu beser, 10 kali pipis, kamu 20 kali minta izin sama manajer. 20 kali ada 5 orang yang beser, 100 kali itu manajer akan pencet tombol. Kebayang nggak kantor gue ini parah banget? Iya sih, iya. Terus ada teman yang lain menyambut. Kantor gue juga parah, kata dia. Kenapa? Kita tuh nggak boleh pegang handphone. Jadi kayak anak sekolah. Pas bel masuk bunyi jam 7.30 atau jam 8, kita taruh handphone kita dan tas kita di dalam locker. Nah, terus kalaupun kita bawa ke kantor, dia ada penyadap. Jadi akhirnya handphone kita nggak bisa ada sinyal. Oke, kita kerja dong. Karena memang kerjanya kantor itu tidak perlu wifi. Ketik jam 12, bel berbunyi waktu istirahat. Kita harus kumpul di ruang makan semua dan tidak boleh makan di dalam kantor. Kenapa? Bagus juga sih sebenarnya kalau saya udah belajar ilmu SPM. Kalau belum belajar, saya pasti akan mengata-ngatai perusahaan itu gila banget ya, itu stres kali ya bosnya. Tapi benar kata dia gini, kenapa? Karena dokumen yang mereka kerjakan itu penting-penting. Sehingga mereka tidak mau ada penyudup atau karyawan yang melihat, mencontek, mengambil dokumen yang penting itu. Sehingga pada saat break semua harus turun. Termasuk mengamankan, sebenarnya bukan mengamankan barang karyawan, karena barang karyawan dalam tas semua taruh locker. Mereka mengamankan dokumen atau benda-benda perusahaan yang memang penting. Jadi mereka amankan. Nah, setelah makan mereka boleh masak, boleh pesan Gojek, boleh apapun. Nanti jam 1 bunyi lagi bel dan mereka naik. Sampai jam 5 baru bunyi bel lagi dan mereka boleh pulang. Wow, saya bilang, gila ya kantor lu orang pada ketat banget gitu ya. Nah, itu salah satu. Kenapa ruang kerja Anda ditata sedemikian rupa itu terbuka? Nggak pakai sekat. Misalnya ada kantor yang nggak pakai sekat. Karena meja-meja terbuka. Gitu. Karena itu merupakan bagian pengendalian juga. Bisa saling mengendalikan. Ya, supervisor lewat, dia bisa tahu apa yang kamu kerjakan. Itu ada pengendalian secara fisik. Ya, pakai gembok, CCTV, kontrol akses, semua password itu adalah pengendalian CCTV, pengendalian fisik. Ada pengendalian sifatnya administrasi, teman-teman. Yaitu dengan apa? Dengan approval bertahap. Nah, itu saya kasih contoh cuma 2, pemisahan tugas, otorisasi transaksi. Kamu pernah ada sebagian mungkin yang kerja di BCA, saya nggak tahu ya, mungkin ada 1 atau 2 kali bekerja di BCA. Kalau kalian habis mengganti kartu nasabah, ganti buku tabungan, pasti minta approval dari supervisor. Sehingga supervisor itu akan tahu, oh ya ada yang diganti, ada yang dibuat. Kalau kamu beli belanja di Indomaret, Alfamart, saat Anda nggak jadi beli, pasti kasir akan minta supervisor untuk kasih aksesnya untuk mendelete barang yang dijual. Kenapa sih? Kalau barang yang dijual di cancel,
Misalnya tadi nih, ada misalnya Maria misalnya beli barang, ternyata nggak jadi beli deh, ditaruh lagi. Mas nggak jadi mas. Si kasir pasti bilang gini, ya oke tunggu bentar ya mbak, saya panggil supervisor dulu. Why? Ada yang bisa jawab? Silakan. Nah, ini pertanyaan kritis nih. Ayo, why? Kenapa harus supervisornya yang press button untuk cancellation-nya? Gimana? Biar ada pengendalian ya, Sar ya. Iya, Jadi apa yang bisa terjadi kemungkinan kalau misalnya enggak? kayak contohnya kayak di hypermart gitu ya, Sar. Iya, dia kan Iya, harus minta supervisor ya. Kenapa tuh? takutnya ada kecurangan gitu, Sar. Misalnya Kecurangannya? eh, misalnya kita beli sesuatu terus kita nggak jadi kan, Sar. Takutnya ntar Mm-mm. masuk ke itu nggak, ke histori apa sih? Hmm, Bisa aja gini, betul. Ayo, apa? Bisa kayak gimana? Tadi Sar bingung ngomongnya gimana. Ya bisa jadi gini, ketika kita cancel, ternyata si kasir itu saudaranya atau temen yang beli. Kemudian di cancel, akhirnya ya udah deh, uangnya udah diterima dia, konsumen udah bawa barang, dia bilang cancel. Nah, sehingga barang nggak jadi keluar. Makanya supervisor harus tahu, harus tanggung jawab. Nah, yang kedua, untuk mengecek seberapa tinggi tingkat ketelitian kasir itu. Kalau sering banyak salah, berarti nggak teliti. Jelas sampai sini? Ternyata itu adalah bagian kontrol. Sekarang kalau gunting rambut itu udah di gunting rambut cowok tuh rata-rata udah pakai box, udah nggak pakai kasir, nggak pakai duit lagi. Semua adalah cashless. Itu adalah bagian dari pengendalian, ya. Nah, jadi sekarang proses otorisasi itu udah pakai mesin. Anda boleh digunting atau tidak itu dari mesin yang jawab dengan mengeluarkan nomor antrian, betul ya? Kalau yang cowok-cowok pasti ngerti. Kalau nggak keluar-keluar nomornya, si tukang gunting nggak mau gunting. Kenapa? Gua nggak dibayar nanti. Ya dong. Nah, dan nggak boleh terima tunai. Ada CCTV. Walaupun tidak ada pengendalian yang 100% bisa mengontrol. Ibarat kata bahasanya apa? Penjahat akan jauh lebih pintar daripada polisi. Selalu kan begitu. Ya kan? Nah, jadi tapi setidaknya kita membuat sebuah perlindungan. Kayak tadi saya beli jus, ya. Ya beli jus sok-sokan sih, saking meeting katanya malas ngopi, beli jus Rejuve, tahu sendiri dong ya harganya ya lebih mahal daripada kopi Starbucks saya gitu kan. Nah jadi sok-sokan aja gara-gara meeting nggak mau minum kopi kata klien saya, udahlah kita ngejus aja deh, ya udah beli Rejuve gitu ya. Nah apa ya harganya kan bikin shock gitu kan. Nah bayarnya itu udah nggak bisa pakai tunai. Nah untung juga tadi saya mau bayar, saya mau pakai tunai. Katanya, Pak, nggak bisa pakai tunai, Pak. Non tunai. Waduh, non tunai ya. Saya belum isi nih saldo saya. Terus klien saya bilang, udah, Tem, saya aja yang bayar. Ya dalam hati, untung aja non tunai. Lumayan, yang tadinya gue harus bayar, sekarang nggak usah bayar gitu. Klien saya yang bayar, ya lumayan lah ya. Jadi cashless sekarang. Itu bagian dari pengendalian. Ya. Nah, jadi pembagian tugas juga sama. Hati-hati, itu bagian dari pengendalian administrasi loh. Selalu ingat ya, kalau kalian one day punya bisnis, bisnis online, bisnis resto, nanti kan kalian jadi pebisnis nih ya. Mungkin dari 36 ini 16 aja minimal pebisnis nih. Jangan pernah uang masuk dengan uang keluar di tangan satu orang. Kecuali tangan kamu boleh, kan kamu ownernya. Nanti kamu percayakan kepada staff kamu. Nih ya, lu pegang nih ya, uang uang masuk dari toko nih ya, lu pegang nih. Nanti lu bayarin ke supplier. Wah, udah fraud, langsung celah-celah fraud. Pokoknya uang masuk, uang keluar nggak boleh satu orang. Itu dulu pernah belajar di SIA, pernah belajar di audit, tuh jangan lupa. Kalau dia terima uang masuk, boleh nggak? Boleh. Yang bayar adalah kita sebagai owner. Dan dia ownernya, dan dia yang bayar ke supplier. Kebalikannya, kalau kamu gaji orang untuk bayarin, terima uang nggak boleh orang itu. Harus orang lain atau owner langsung. Ketika tangan satu orang uang masuk dan uang keluar, celah fraud. Ya dong, dia bisa ngakalin nih. Uang masuknya gue pakai dulu ah. Bilang aja bayar ke vendor. Padahal nggak bayar. Tiba-tiba kamu ditagih lagi sama vendor nanti. Jelas sampai sini? Ya. Saya ngajak tuh kecepatan kagak sih? Kalian ngerti gak sih? Saya ngomong apa dari tadi? Dan ya ngerti gak? Ngerti, Sar. Ngerti ya? Oke. Yang lain ngerti gak nih? Ngerti, Sir. Ngerti ya? Paham, Oke. Sor. Ya. Revel. Ngerti gak Revel? Paham, Sir. Paham ya? Lanjut ya. Yuk lanjut. Yang kedua adalah tinjauan pratindakan. Pre-action review.
Pre-action review itu adalah membuat proposal, ya, membuat ajuan, pre-action review. Makanya jangan heran kalau di perusahaan ya, kita apa-apa proposal Pak. Jangankan itu Pak, kita minta ATK nih, proposal dulu katanya ke manajer. Ya jelas, karena dia harus mengontrol pengeluaran dia. Pak, kita dikirim perjalanan dinas Pak, katanya. Tapi sebelum berangkat kita harus minta uang ini dulu nih. Harus minta uangnya, di approve dulu sama manajer, boleh nggak? Ya iya. Karena apa? Kita sedang mengendalikan pre-action review. Kamu kebayang nggak kalau ternyata kita nggak kasih proposal dulu, wah karyawan kita bisa sembarangan. Jangankan karyawan dan teman-teman kita juga gitu. Tenang lah, kita pergi dulu aja, pakai aja dulu duitnya. Nanti baru laporan. Nggak bisa. Kalau usaha kita masih kecil, yes. Usaha udah besar, nggak bisa. Di situ maka saya kasih contoh apa? Karyawan sebelum perjalanan dinas, harus buat proposal. Dokter sebelum melakukan tindakan, harus buat approval. Desainer, kamu nanti one day kerja di perusahaan kontraktor. Jangan beli bahan baku dulu sebelum konsumen DP. Ada agreement-nya. Ya kan, Anda kerja di konsultan keuangan, sama agreement. Jadi, ingat, ketika kita melakukan sesuatu, itu harus ada dasarnya dulu. Kita tinjau dulu, pre-action review. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan artinya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu artinya apa? Kegiatan sudah dilaksanakan lebih dahulu, kemudian kita buat LPG, laporan. Laporan itu kan nggak hanya pemakaian biaya, laporan kerja kalian juga sama. Kadang-kadang mungkin di beberapa company diminta misalnya Nathaniel, mana kerjaan kamu bulan ini? Coba dibuat report. Mana yang udah kamu buat? Kasih tahu. Nah itu termasuk. Si Nathaniel akan deg-degan juga. Kenapa? Tindakannya dikontrol. Yaitu apa? Wah mampus nih, bulan ini gue harusnya ngerjain 5 baru 3. Nah dia mulai takut. Udah gue lemburin nih. Karena apa? Dia harus buat pertanggungjawaban. Jadi ingat, namanya pertanggungjawaban bukan hanya sekedar uang, bukan. Tapi dia akan kontrol. Nathaniel, pokoknya setiap bulan lu punya 10 fungsi, punya 10 tugas. Bulan ini dapat berapa? Wah, udah tanggal 24 nih. Baru 7, 3 lagi belum. Mampus nih, gue bisa, gimana bos gue marah? Bisa nggak dapat gaji nih. Atau gaji gue dipotong. Nah, mulai deg-degan. Karena apa? Ada target, tindakan kita mau dikendalikan. Nah, itu bagian dari akuntabilitas tindakan. Berupa wujud pertanggungjawaban. Jelas? Kalau pengendalian hasil adalah target kita yang kontrol. Target karyawan yang kita kontrol. Pengendalian tindakan adalah diri daripada karyawan itu kontrol. Itu namanya pengendalian tindakan. Yang terakhir adalah namanya redundansi, teman-teman. Redundansi itu atau penumpukan. Nah, penumpukan maksudnya apa? Maksudnya begini. Nah, ini hati-hati, ini sering terjadi pada kalian. Harusnya pekerjaan yang bisa dikerjakan 1-2 orang, si bos sengaja ngasih 3 orang. Happy gak? Tergantung, Pak. Kalau yang nggak ngerti apa-apa mungkin happy. Ya lumayan lah, ada 3 orang loh. Kita bisa jadi santai, bisa jadi ngobrol, nggak pusing. Bilang aja dia yang buat laporan. Atau kita bisa bagi tugas. Yes. Tapi ada sebagian orang yang merasa gini, kok aneh ya bos gue, biasanya yang ngontrol barang cuma gue loh. Tapi kenapa sekarang dimasukin orang baru? Nggak percaya kali bosnya sama gue nih. Wah, dia pasti curigain gue ngambil. Setuju gak? Wah, biasanya yang nyatet accounting ini cuma 1 nih. Gue yang nyatet. Tiba-tiba dimasukin orang baru tuh per Maret. Gue nggak tahu sih bosnya ngapain dimasukin orang baru ya. Padahal mungkin maksudnya si bos memang untuk ngontrol. Karena dia merasa gini, kok aneh ya kerjaan kayak gitu aja nggak selesai-selesai. Dia lambat kali ya. Tapi karena mulut bos itu nggak enak ngomong sama kamu langsung. Kok kayaknya gue ngerasa uang gue ada yang kurang loh kalau dia ngitung-ngitung. Bosnya nggak berani ngomong sama kamu. Atau dia bilang gini, kayaknya nih karyawan sebenarnya bisa gak sih accountingnya? Kayak gue nggak yakin. Bosnya nggak enak ngomong sama kamu. Atau mungkin juga apa? Kayaknya dia kerja sambil main handphone ya di komputernya. Kayak saya pengen lihat tapi nggak enak nih. Apa dia main yang lain ya? Atau ada WhatsApp atau apa ya? Nggak enak dia. Dia taruh orang lain. Udahlah. Dibanding gue ngomong, udah kasih 1 orang lagi aja coba. Nah, suruh sambil kerja sama. Tapi kadang namanya bos suka hati, suka beda gini. Di depan, misalnya Nathaniel kerjanya sama Trendy. Mungkin pada saat sama Nathaniel, saya nanya, gimana Trendy kerjanya? Gitu kan, namanya bos ini baik-baik jahat, pintar-pintar licik. Kalau namanya bos kan harus gitu. Nathaniel, gimana si Trendy? Wah Pak, si Trendy nih ya, kalau jam istirahat, dia tuh lama banget Pak. Gini. Ya ada. Terus pas sama Trendy, nggak ada Nathaniel, dia nanya, gimana tuh Nathaniel kerjanya? Wah Pak, Nathaniel tuh ya kalau kerja ya lihat-lihat handphone mulu nih. Nah, si bosnya nangkep. Wah, ini berdua benar-benar
kurang ajar juga nih, nggak ada yang bener nih Dodo gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang ada yang penjilat, dia berhasil menjilat gitu kan ya. Nah, ingat, ketika kita melakukan penumpukan ada dampaknya, makanya saya lebih kepada dampaknya aja. Kalau ceritanya udah ngerti lah kurang lebih. Dampaknya apa? Satu, pemborosan. Ya, boros nggak boros sih fleksibel lah ya. Kalau kita perlu tumpuk aja 2 orang, misalnya kita 4 orang. Karena saya punya maksud. Kedua, pekerjaan malah nggak efektif karena karyawan nggak fokus kerja. Ngobrol, main. Ada rasa kecewa karyawan karena dianggap tidak dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan. Bos harus hati-hati. Kadang-kadang gara-gara masukin orang baru, orang lama keluar. Tadi Trendy yang dipercaya jaga gudang, tiba-tiba dimasukin Herdi. Gue mah nggak dipercaya kali. Si bos kayak gara-gara hilang barang nih bulan lalu nih. Gue udah jelasin ceritanya, tapi dia kayak nggak percaya nih. Padahal maksudnya bos bukan begitu. Maksudnya bos biar kamu lebih teliti, nggak kecapean, ada teman. Tapi kan penangkapan karyawan gini. Nggak lah, dia kayak nggak percaya sama gue. Udahlah, gue berhenti aja. Ngapain sih kalau kerja nggak dipercaya? Nah, miskom itu loh terjadi kadang-kadang karena redundansi. Berikutnya, demotivasi karena memiliki pemikiran akan digantikan atau sedang diawasi. Muncul senioritas yang berdampak memberikan tekanan pada karyawan yang baru. Nah, karena saya sudah capek, mungkin cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, tapi nangkap ya teman-teman ya, ini cerita ini hidup dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Jadi kalau saya cerita tentang redundansi, diinget-inget lah ya, one day kamu jadi karyawan mungkin yang ditumpuk, jangan baper. Kadang-kadang bos belum tentu maksudnya seperti itu. Tapi memang juga maksudnya seperti itu bisa juga. Dia maksudnya nggak percaya sama kamu bisa juga, bukan nggak bisa gitu ya. Atau one day kamu jadi bos, ini bisa jadi salah satu strategi redundansi. Gue kayak ngeliat dia sih, tapi gue kayaknya kalau ngomong takutnya dia berhenti. Padahal gue masih butuh dia. Gimana kalau gue tumpuk nih? Biar ada orang yang bisa ya saling ini namanya manajemen konflik lah. Kita buat api lah di tengah-tengah mereka. Karena bos itu suka buat api. Memang bagus itu namanya manajemen konflik kalau di ilmu manajemen. Ya karena saya juga jadi konsultan suka ngarahin. Udah lu jangan buat mereka berdamai, buat api aja. Sejauh api itu dikendalikan. Jangan salah loh, bos itu kadang suka buat api. Dia tahu bahwa Nathaniel itu tadi akan ngomong sama Trendy. Dia tahu Trendy akan ngegosip ke Nathaniel. Bodoh amat, gue pura-pura nggak denger. Dia sengaja taruh api. Si Trendy itu orangnya males ya. Iya loh Pak, gini. Nah, sengaja saya taruh api biar dia konflik nih. Tapi sejauh saya bisa kontrol apinya. Ketika kita bisa kontrol apinya, teman-teman, itu akan jadi saling apa? Saling di depannya baik, di belakangnya sebenarnya konflik-konflik juga. Ya itu bagus tuh situasi kalau di kantor. Kenapa? Sikut-sikutan. Bagus itu. Biar apa? Biar kita sebenarnya perusahaannya untung jadinya. Kalau karyawan terlalu akrab, terlalu kerjasama, bosnya yang dimakan. Maka tadi saya bilang sama kalian, ingat ya di pengantar pertama gitu ya. Kalian pinter, ya jangan terlalu baik lah. Dunia kerja itu lebih kejam, sikut-sikutannya lebih banyak. Jadi jangan terlalu bodoh lah, jangan terlalu naif membantu teman. Itu makanya latihan kita di ilmu di SPM ini gitu ya. Karena kadang-kadang memang bos taruh api sengaja gitu. Biar kalian konflik. Kalau kalian damai, kita yang waspada. Jujur, kalau karyawan saya atau saya punya klien karyawannya damai semua, saya yang takut. Mampus gua nih. Ini gue nggak tahu apa-apa nih company ini. Semua damai. Kalau mereka boykot pada berhenti, gue mabok ini. Siapa yang bisa tahu persediaan? Siapa yang tahu kas? Siapa yang tahu vendor? Sengaja saya pasang api nih. Biar berantem nih. Si Trendy, Nathaniel, Revel. Biar aja mereka ada konflik. Biar aja mereka bermuka topeng. Di depan saya semua baik. Tapi dalam hatinya saling nusuk. Itu yang bagus. Wah, dapat ilmu dari saya itu ilmu perang jadinya ya. Oke, saya jadi antara dosen atau iblis nih ya. Pokoknya intinya itulah company. Jadi itu malah manajemen konflik bahasanya. Bahasa halusnya manajemen konflik. Jadi jangan heran kalau di kantor memang harus seperti itu. Ya, itulah redundansi tadi saya bilang. Ya, nggak ada lah kantor yang kayak kita kayak anak SD yang berteman semua. Ya ada sih, bukan enggak. Tapi at least pasti kalau yang kayak gitu berbahaya buat bosnya. Jujur, kalau saya jadi konsultan, kan saya kan bisnisnya konsultan bisnis, saya akan cek anak-anak karyawan. Biasanya ada sesi untuk mengecek kesehatan company gitu ya. Saya cek, wah ini terlalu akur semua karyawan. Saya langsung bilang sama bos, lu hati-hati. Ini sekali terjadi kolusi, kena semua, dapat semua, lu yang rugi. Saya bilang, terus gimana nih Tem? Ganti 2 posisi. Orangnya diubah, pindahin. Kalau ada yang berhenti, cari orangnya juga jangan dari mereka. Kita cari dari luar. Ciptain konflik. Sengaja. Itu kita pasang kaki-kaki. Oke? Oke, ilmu hari ini cukup sampai segini. Mudah-mudahan memberikan insight. Minggu depan saya akan bahas lebih spesifik untuk lanjutannya.
Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, ya. Enggak. Kalau bukan dari buku, kalau dari buku langsung aja daftar pustakanya di bawah aja. Misalnya sumbernya dari buku apa, atau dari berita apa, atau dari website apa. Oke. 4 minggu kemudian di email operation, nanti saya info emailnya. 4 minggu kemudian itu berarti di minggu terakhir ya. Masih ada minggu keempat, berarti kan seminggu, minggu kelima, keenam, ketujuh, masih sebulan. Sebulan itu bagi tugas teman-teman. Saya bukan bilang tidak boleh nyontek ya. Bahkan saya bilang, kalau kamu kerjain sendiri semuanya, nggak bisa. Capeknya luar biasa. Beneran. Tapi kerjasamanya yang pinter. Jawabannya sama, contohnya beda. Jadi paling nggak nyarilah jawabannya apa sih yang kayak apa. Nanti gue baru mikir nih contohnya apa. Gitu. Misalnya teman kamu kasih contoh, misalnya ini 3 masalah pengendalian ya, lack of direction, motivation, personal limitation. Ini artinya nih dalam 2 kalimat. Ya udah, nanti kamu mikir lagi di rumah. Ini yang mana ya contoh yang oke ya. Karena saya itu akan menilai dari contoh dan template. Bukan jawabannya. Kalau jawabannya sih standar semua lah. Di buku juga ada jawabannya. Gak usah nyari temen. Gue banyak buku. Ini buku kita aja udah banyak jawabannya. Cuman contohnya apa? Ya, template-nya seperti apa? Ya, ada yang persis sama banget ya. Saya kasih 65 paling enggak. Ya, kalau yang beda dan memang ide, ya 90. Pak, saya boleh nggak buatnya pakai modelnya yang A3? Boleh. Saya mau buat pakai mind mapping? Boleh. Saya mau pakai PPT, tapi lengkap, jelas. Ada 100 slide. Oke, silakan. Apa aja? Sekreatif mungkin. Karena saya mau melatih kalian punya soft skill, teman-teman. Saya khawatir kalau kalian cuma ngetik Word, ketik tintanya hitam, Times New Roman 20, itu kamu mau bersaing di tengah kompetisi dengan berbagai orang yang merupakan staff juga. One day kamu mau naik level, mau disuruh buat report, menggantikan supervisor untuk presentasi. Wah, itu khawatir saya kalau kamu nggak punya skill seperti itu. Ya, oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri minggu ini. Kita melaju ke minggu depan. Tidak ada PR lagi untuk minggu depan. Ya,